Ya ini Oke. wara-warane kurang kurang iki, Mhm. kurang. Oke, recorded ya. Oke. Oke, mantap. Slide. Oke, selamat malam waktu Indonesia dan sore waktu Eropa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang neural process dan prior fitted networks, salah satu metode amortization yang sekarang lagi tren. Nah, jadi biasanya kalau kita melakukan uncertainty quantification, kita bisa menggunakan Gaussian process atau assemble. Ini adalah salah satu cara lain untuk melakukan uh, uncertainty quantification. Oke, jadi em, pada machine learning teknik yang tradisional, biasanya yang kita dapat outputnya itu hanya point estimate. Jadi klasik machine learning model seperti linear regression, kemudian non-Bayesian linear regression, kemudian SVM, biasanya kita cuma dapat prediksi satu titik saja atau point estimate. Dan deep learning biasanya mapping inputs dengan deterministic prediction. Mungkin teman-teman yang sudah em, familiar dengan deep learning, biasanya kita bisa lihat softmax output dari deep learning itu sebagai probabilitas. Tapi sebenarnya softmax ini bukan bukan true uncertainty gitu. Jadi biasanya praktiknya juga biasanya sangat overconfident gitu. Jadi uncertainty kuantifikasinya dalam bahasa lain kurang calibrated gitu. Biasanya overconfident gitu. Kenapa uncertainty quantification itu penting? Tentu ada beberapa aplikasi-aplikasi di dunia nyata yang memang membutuhkan confidence level gitu, nggak cuma prediction gitu. Misalkan di em, medicine gitu, di medicine atau healthcare, ketika kita memprediksi suatu penyakit misalkan, kalau kita cuma dapat output ya atau tidak, itu untuk melakukan tindakan info tersebut masih kurang gitu. Atau misalkan dokter misalkan dapat 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 prediksi dan juga uncertainty-nya gitu. Sehingga kalau kita mendapatkan uncertainty-nya untuk mengambil keputusan itu jadi lebih yakin gitu. Oke, kalau uncertainty-nya segini, kita bisa lanjut nih, misalkan buat operasi atau apa gitu kalau di bidang medicine atau healthcare ya. Atau kita kita nggak terlalu yakin nih kalau kalau sistem kita memprediksi dengan benar gitu. Jadi kita stop dulu, kita nggak pakai asumsi ini gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi itu pentingnya uncertainty quantification gitu. Salah satu school of thought atau sekte dalam uncertainty quantification ini adalah sekte Bayesian, jadi Bayesian methods gitu. Jadi dia quantify uncertainty in more principled way menggunakan inverse probability. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang Bayesian theorem ini untuk mendapatkan uncertainty-nya bisa menggunakan posterior. Um, Salah satu model pada Bayesian method yang cukup terkenal dan cukup banyak digunakan itu adalah Gaussian processes. Mungkin teman-teman yang latar belakangnya di modeling kayak social science atau ekonomi misalkan biasanya lebih 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 banyak menggunakan uh, Bayesian model yang standar ya yang misalkan pakai Bayesian regression atau apa gitu. Ada model lain yaitu namanya Gaussian processes. S- eh, Secara singkatnya perbedaan antara Gaussian process dan traditional machine learning model. Well, nggak hanya Gaussian process, tapi semua machine learning model yang bisa melakukan uncertainty quantification adalah kita nggak cuma dapat point estimate saja. Gitu. Kita nggak cuma dapat prediksi dari satu titik saja gitu. Misalkan kalau kita lihat di kiri ini, misalkan kita ingin memprediksi fungsi oranye ini, kita nggak tahu nih fungsinya
value-nya seberapa. Tapi kita cuma tahu observation-nya ini, yang X-nya ini. Ini contohnya ini dia noisy ya, jadi dia nggak tepat di sini gitu. Nah, dari observation itu kalau kita punya model machine learning klasik, machine learning tradisional yang tidak mempunyai uncertainty quantification, yang kita dapat ya garis seperti ini gitu. Misalkan kita ingin prediksi di titik ini gitu, nilainya berapa sih? Oke, kita dapat satu titik aja, kita dapat point estimate saja. Berbeda jika kita menggunakan Gaussian process atau model machine learning yang dilengkapi dengan fitur uncertainty quantification. Kita juga dapat kita juga mendapatkan eh, uncertainty ini. Jadi ini 95% confidence interval. Jadi di titik-titik yang tidak kita punya observasi datanya, kita punya punya ketidakyakinan di sini. Kalau kita lihat di sini, semakin jauh dari observasi data, dia ketidakyakinannya semakin besar. Nah, itu perbedaan antara machine learning klasik dengan uh, machine learning yang mempunyai uncertainty quantification. Um, Salah satu metode yang sudah saya singgung tadi, yang cukup banyak digunakan yaitu Gaussian processes. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ini ya, angkat tangan nanti kita diskusikan bareng. Eh, Salah satu gold standard modelnya adalah Gaussian processes. Jadi ini adalah non-parametric Bayesian model. Bisa untuk regression, bisa untuk classification. Rumus yang saya tampilkan di sini untuk regression. Di mana dia dari outputnya nanti ketika kita dapat observation seperti ini ya, titik-titik ini. Kemudian kita juga punya eh, data yang mau diprediksi. Outputnya nanti adalah mean dan variance dari prediksi tersebut. Kalau kita lihat di sini, mean-nya itu yang ini, yang tengah ini, dan variance-nya itu akan membentuk confidence intervalnya ini, error bar-nya ini. Nah itu, dari sini sama ini. Ada masalah yang cukup, well, nggak serius, tergantung tergantung aplikasinya, tapi di beberapa aplikasi cukup serius dari Gaussian process. Salah satunya adalah kernel function yang tidak cukup ekspresif, karena Gaussian process untuk membentuk Gaussian process kita akan menspesify min function dan kernel functionnya. Min function ini akan membentuk eh, fungsi yang ini, yang di minnya, prediksi yang tengahnya. Kemudian kernelnya akan kernel fungsinya dia akan membentuk bagaimana eh, smoothness, salah satu fungsinya adalah membentuk smoothness dari prediksinya. Jadi kalau kadang di dunia nyata beberapa masalah, eh, beberapa problem itu tidak selamanya kernelnya itu atau em, bentuk dari fungsinya itu smooth atau biasanya stationary atau di semua semua ini sama gitu, di semua X gitu. Kadang juga kita punya misalkan di sini smooth, kemudian di sini tiba-tiba sangat jiggly gitu, kemudian smooth lagi dan lain-lain. Nah, itu untuk Gaussian proses susah untuk mengatasi itu gitu. Walaupun ada beberapa teknik seperti um, point change, kernel dan lain-lain. Tapi jika jika datanya udah cukup kompleks, Gaussian proses akan sangat sulit untuk menghadapinya gitu, untuk melakukan pemodelan terhadap data tersebut gitu. Jadi itu salah satu masalahnya. Kernel function is not very expressive. Kemudian adalah eh, speed atau runtime dari Gaussian process tersebut. Karena di Gaussian process itu ada operasi ini, jadi di sini ada operasi inverse matrix, di mana dia sangat sangat mahal ya, jadi sangat costly untuk di run. Jadi kompleksitasnya O n pangkat 3. Jadi kadang kalau kita pengen melakukan inferensi yang cepat, Gaussian process tidak mungkin tidak dianjurkan gitu, karena dia cukup lambat untuk melakukan itu gitu. Nah, karena hal tersebut em, ada kalau saya bilang ada field field baru di bidang uncertainty machine learning modeling, yaitu dinamakan dengan neural processes. Eh,
pertama kali diusulkan oleh Garnelo tahun 2018, itu dia ingin mengkombinasikan antara Gaussian process dengan neural networks gitu. Jadi kita pengen, karena kita tahu sendiri neural networks itu dia cukup ekspresif, dia bisa memodelkan fungsi yang macam-macam. Tentu kita butuh data yang banyak ya. Kemudian neural networks juga cukup cepat kalau dibandingkan dengan Gaussian process. Tentu dengan catatan tergantung dengan arsitekturnya ya, arsitektur yang kita pilih gitu. Tapi kalau kita lihat kompleksitas ini, neural networks masih cepat. Kalau teman-teman sudah pernah belajar Transformers, jadi dia eh, kompleksitasnya bisa O n pangkat 2. Sedangkan GP O n pangkat 3, di mana dia lebih 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 mahal lagi gitu, lebih lebih costly lagi gitu. Nah, maka dari itu Garnelo tahun 2018 dia propose metode ini. Em, jadi eh, conditional neural process ini dia itu ingin mengaproksimasi GP gitu. Ini karena ini ya apa namanya, paper awal banget gitu. Jadi dia di papernya itu dia belum belum banyak memasukkan banyak fungsi gitu. Jadi dia dia tujuan utamanya baru baru mengaproksimasi Gaussian process gitu. Jadi dia ingin mengaproksimasi Gaussian process dengan cara apa yang bisa disebut dengan amortized inference gitu. Jadi di awal kita akan melakukan training dengan banyak sekali data. Kemudian ketika test time kita nggak akan ngetrain lagi tuh ininya, nggak akan ngetrain lagi si modelnya. Jadi kalau di amortized inference, amortized method, machine learning amortized inference, kita ini kenapa amortized? Jadi dia cost-nya itu dimasukkan di awal gitu. Kita training dengan data yang sangat banyak. Kemudian ketika kita deploy di dunia nyata, kalau di machine learning tradisional, kita train dulu tuh ini ya, kalau kita punya data baru kita train dulu, kemudian kita prediksi. Sementara ini kita train di awal, kemudian di test time kita cuma dapat observation dari data yang baru, kita masukkan ke networknya, kita uh, melakukan forward pass di sana, kemudian kita udah dapat prediksinya. Jadi itu arti dari amortize ya. Jadi kita um, training dulu di awal. Apa yang di training di sini ini berbeda juga. Kalau di traditional machine learning, kita trainingnya itu adalah satu tugas. Misalkan kalau di sini tadi, di GP tadi, satu fungsi ini aja, data-data dari fungsi yang oranye ini aja. Ini kita punya sekitar 5 data gitu. Kita training itu di GP-nya. Well, di GP bukan training ya, tapi fitting hyperparam kita bisa bilang gitu. Kemudian kita prediksi. Kalau di um, neural process, kita training di banyak sekali family of sampel dari suatu fungsi. Kalau misalkan Gaussian process, kita nggak cuma punya satu, ketika training ya, saat training kita nggak cuma punya satu fungsi ini, kita punya banyak sekali fungsi, kita training, nanti saya jabarkan lagi, kita training, kemudian ketika testing, kita punya satu um, observation, dan juga titik yang mau kita prediksi dalam satu fungsi, nanti kita bisa dapat prediksinya. Jadi neural process itu cepat dan scalable dibanding GP kompleksitasnya. Kemudian dia juga punya uncertainty aware di prediksinya dibandingkan dengan traditional machine learning. Nah, kalau standar supervised learning, misalkan kita punya observation, data training, dan kita punya data testing misalkan, yang kita lakukan adalah kita men-training dulu data-data itu tadi, observation itu tadi. Setelah kita mendapatkan network G, kita nanti akan melakukan prediksi pada data testingnya tadi. Nah, um, ini untuk satu task. Jadi kalau kita punya task baru, kita punya fungsi baru misalkan, kalau di kasus tadi, kita melakukan ini lagi, kita train lagi, kemudian kita predik. Gitu. Contohnya seperti support vector regression, linear regression, standar neural networks yang buat deep neural networks yang buat regression, for example, atau Gaussian process. Kalau untuk neural process,
trainingnya beda lagi. Kita bisa lihat fungsi-fungsi tersebut sebagai dataset yang berbeda gitu. Jadi misalkan kalau tadi kita punya satu task, satu satu training gitu. Kalau neural process kita mentrain networknya, modelnya itu dengan banyak sekali dataset. Jadi nggak cuma satu task gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat di Gaussian process tadi, misalkan kita punya Gaussian process yang bisa sampling beberapa fungsi, kita nggak cuma sampling satu fungsi untuk mentrainnya. Jadi kita punya banyak sekali fungsi, dataset satu, dataset dua, dataset tiga, kemudian kita train model neural processnya. Ini konsep ini em, cukup ini ya di machine learning namanya meta learning gitu. Kalau teman-teman pernah belajar, jadi kalau meta learning kita jadi nggak cuma learning satu dataset, tapi kita learning how to learn dalam artian nanti ketika kita training modelnya dengan banyak sekali dataset, diharapkan kita dapat pattern gitu. Kita dapat pattern ketika datasetnya ini nanti outputnya apa gitu. Kalau teman-teman belajar eh, large language model atau LLM gitu, ini nanti ketika test time kita bisa lihat ini sebagai in context learning gitu. Sebagai observation-nya ini sebagai konteksnya gitu. Jadi kita punya konteks ini, kemudian targetnya ini kira-kira outputnya apa nih gitu. Nah, ketika bedanya dengan standar supervised learning seperti itu. Jadi kita trainingnya itu di banyak dataset, nggak cuma satu task aja. Mas mau Ya, nah oke. ini dong nanya. Mhm. Ya. Jadi ini kan intinya adalah kita coba ya instead of apa namanya instead of cuma belajar ke sebuah task. Mhm. Let's say misalkan kita mau mengapproximate function sin x gitu ya. Di sini Mhm. kita kita coba em, menambahkan task lain atau konteks lain, Yes. misal let's say x kuadrat, x pangkat 3 dan Yep. lain sebagainya Mhm. gitu kan. Mhm. Tapi kalau misalkan di kasus real gitu ya, Mhm. harus seberapa mirip sih? Maksudnya si tas-tas ini misal misal kayak misalkan Mhm. kita punya tas mau memprediksi let's say kayak apa ya misalkan battery lifetime dari sebuah Mhm. komponen Mhm. gitu ya. Mhm. Terus Mhm. apakah di tas lainnya misalkan aku bisa kayak nambahin tas kayak apa ya, let's say struktur lah atau apa gitu. Mhm. Nah itu 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 Mhm. itu gimana tuh Mas? Maksudnya harus harus Oke, semirip apa yes. konteksnya? Oke. Nanti saya jelaskan lagi di bagian-bagian berikutnya tentang foundation model. Itu bahasan lain. Tapi untuk neural process sendiri, terutama neural process yang ini, yang Garnelo 2018 ini, udah cukup lama papernya. Jadi um, meta learning itu memang akan lebih mudah di-train ketika dataset satu 2 3 dan seterusnya itu mirip gitu. Jadi dia mirip gitu. Tapi apakah kita bisa misalkan em, menggunakan tas yang agak beda jauh? Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Apakah tas yang Ya jauh betul betul betul. bisa dilakukan? Ternyata bisa. Tapi em, ada beberapa syarat, yaitu yang pertama adalah arsitekturnya. Saya belum menjelaskan arsitektur conditional neural process-nya Garnelo ini, cuma intinya dia kurang bagus. Saya yakin nggak mungkin bisa kalau untuk menggunakan tas tersebut, kalau tasnya berbeda jauh gitu. Cuma nanti saya jelaskan lagi arsitektur lain. Yang pertama arsitektur, yang kedua em, ini apa namanya, si size dari networks-nya. Tentu kalau kita lebih besar ternyata neural networks akan bekerja lebih bagus gitu. Karena kita bisa kita bisa bisa analogikan ini dengan LLM aja gitu ya. ChatGPT gitu misalkan. Em, di LLM yang konsepnya mirip mirip sekali. Kalau di LLM yang kita train, kita kan biasanya melakukan pre-training di data teks yang sangat banyak. Dan data teks tersebut tasnya macam-macam kan. Ada question answering, ada misalkan math problem atau lain-lain banyak sekali gitu. Nah, sama juga gitu. Jadi kalau kita
punya model yang big enough, harusnya bisa. Pertanyaannya adalah, kalau LLM, kita punya data tuh dari internet dari buku. Sedangkan ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang berupa fungsi gitu. Misalkan kalau kita kita punya ini, misalkan kalau kita punya kasus yang tadi Mas Adam bilang, battery health prediction misalkan, nggak mungkin kan kita punya tens of millions data dari situ kan. Pasti mahal sekali itu. Maksudnya kemungkinan kita punya simulator, misalnya kita punya simulator, bisa juga digunakan gitu. Tapi em, itu akan baik lagi gitu. Akhirnya juga data yang kita hasilkan dari itu, generatornya itu nggak akan akan susah mendapatkan data yang sangat berbeda yang banyak gitu. Itu nanti akan diselesaikan nanti ada slide akhir-akhir, ada tab PFN gitu. Jadi nanti akan dibahas sedikit. Jadi jawabannya adalah bisa, cuma tidak menggunakan neural proses yang simple ini. Tapi konsepnya bakalan sama. Mungkin menjawab? Iya, iya, aman. Oke, ya. Itu. Jadi untuk training meta learning seperti itu. Kemudian ketika testing, yang kita lakukan adalah in context prediction. Jadi konteksnya itu adalah observation data. Kemudian targetnya adalah data yang kita ingin cari nilai prediksinya. Nah, karena kita ingin mendapatkan uncertainty, jadi outputnya nanti adalah mean dan contohnya ini misalkan kita ingin mengaproksimasinya dengan Gaussian gitu, single Gaussian gitu. Jadi outputnya nanti adalah mean dan standar deviasi gitu. Ini contoh conditional neural processes, ini ya arsitekturnya. Jadi kita punya observation, kemudian dia akan masuk ke ini adalah MLP yang sama di semua observation. Dia akan output vektor R, kemudian vektor R ini akan diagregasi menjadi R1 ini. Agregasi ini bisa mean, kita ngambil rata-rata atau kita pluskan, kemudian dinormalisasi dan lain-lain. Kalau di sini dia pakai mean. Dari R ini kemudian kita masukkan lagi ke neural networks G, di mana dia outputnya itu nanti adalah terparametrisasi dengan Gaussian tadi, mu, mu dan eh, standar deviasi tadi. Nah ini, jadi H ini adalah MLP, multilayer perceptron, kemudian dia mapping ke sini, ke latent representation, kemudian kita agregasi jadi R, kemudian kita decode untuk mendapatkan mu dan di sini variansnya atau standar deviasi, tergantung mau uh, memparametrisasi outputnya seperti apa. Ini contohnya sangat simpel ini. Jadi kenapa contoh lain kita juga bisa pakai misalkan mixture of Gaussian dan model apapun yang kita pengen di sini gitu. Ini paling simpel kita bisa pakai single Gaussian seperti ini untuk outputnya. Untuk trainingnya bisa dilakukan seperti ini. Jadi kita pakai maximum likelihood estimation biasa. Eh, jadi kita kalau dilihat di sini, di rumus ini, kita pertama kali adalah mendraw suatu fungsi dari Gaussian process. Misalkan kasus ini Gaussian process atau tas apapun. Jadi PF ini adalah eh, entitas yang ingin kita modelkan. Kalau atau yang ingin kita aproksimasi. Kalau dalam hal ini contohnya adalah Gaussian process. Jadi kita punya Gaussian process yang bisa mensampel banyak sekali jenis fungsi, kita dapat fungsinya, kemudian kita pisahkan antara target dan konteksnya.
Kemudian kita train menggunakan rumus ini, menggunakan standar maksimum likelihood. Dengan P theta ini adalah nanti neural networks dengan outputnya adalah si itu tadi. Outputnya adalah mu dan varians ini tadi. Jadi kita training dengan menggunakan tadi ya peta learning tadi dengan data yang macam-macam tadi, dataset yang macam-macam. Dataset macam-macam dari mana? Dari sini. Kemudian dari dataset satu dataset kita pecah jadi eh, konteks dan target. Kemudian menggunakan arsitektur ini kita bisa mendapatkan loss-nya dan mentraining kalau dalam konteks ini parameter dari G dan juga parameter dari H. Yes, H. Nah, workflow yang paling umum, nggak semua seperti ini, nggak semua seperti ini, tapi paling umum adalah jadi konteks atau observe data yang kita tahu nilai outputnya dan target itu masuk ke encoder, kemudian di decode jadi prediction. Tergantung kalau tadi misalnya pakai Gaussian. Tapi conditional neural process itu ternyata um, yang Garnelo ya 2018 cukup lama. Performanya tidak cukup bagus. Misalkan kalau kita lihat di sini nggak sehalus GP, padahal ini di-train pakai GP. Kemudian kadang juga terlalu eh, terlalu besar uncertainty-nya seperti ini bandnya gini. Nah, em, salah satu alasan mungkin adalah di sini agregasi ini. Jadi kalau kita kita mengagregasi vektor ini, tensor ini dari output MLP di sini, kalau kita agregasi dengan cara ini, banyak sekali informasi yang hilang nanti. Jadi ketika ini kan dia tiap-tiap poin dari ini ya, dari fungsi itu ya. Kalau kita agregasi ini, kita nggak dapat hubungan antar ini, antar titik ini. Kalau kita nggak dapat hubungan antar titik itu, ada informasi yang hilang. Kemudian ketika sehingga performanya kurang kurang bagus. Tapi ada solusi eh, di mana teman-teman pasti tahu di sekarang tahun 2005 mungkin per tahun 2022 atau 21 semua tahu kalau transformer bisa diaplikasikan di banyak sekali bidang gitu. Papernya tahun 2018 NeurIPS Attention is all you need. Jadi dia ternyata sangat-sangat performa sangat bagus di banyak sekali data gitu. Dan researcher di bidang neural processes dan associative quantifications pada umumnya juga banyak yang ternyata mencoba menggunakan transformer ini dan hasilnya cukup bagus. Salah satu paper yang pertama kali saya bilang salah satu karena nanti saya akan ada paper lain juga yang terbit di tahun yang sama menggunakan teknik yang mirip. Salah satunya adalah ini, transformer neural processes, di mana dia seperti ini. Ini ya arsitekturnya. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa skip ini dulu. Yang tengah ini tolong di-ignore dulu. Jadi di paper itu ada tiga jenis model yang mereka propose. Salah satunya ini. Tapi yang tengah ini target points ini bisa di skip dulu. Karena ini salah satu model dia yang cukup advance. Kalau kita analogikan atau kita bandingkan dengan neural process, conditional neural processnya Garnelo tadi, kita bisa skip yang tengah dulu. Nah, eh, seperti resep arsitektur yang saya tampilkan tadi, kita punya konteks point dan juga target point di sini. Jadi di konteks point ini kita seperti kalau teman-teman udah belajar transformer tentunya, ini kita ambil embeddingnya dulu, kita embed dulu, kemudian kita feed ke transformernya, ke model transformernya. Di target juga bedanya kalau target kita nggak ngasih nilai outputnya, kita set nilai outputnya 0, kemudian eh, kita dapat embedding target dengan nilai 0 ini dengan outputnya, dengan Y-nya, output Y, kita 0,
Kan juga punya embedding dari context point. Kemudian di context point ini dia akan melakukan self attention satu sama lain. Dia akan melakukan self attention sama satu sama lain. Dia akan melihat satu sama lain titik-titik context point sehingga transformer ini akan mencari ininya, mencari hubungan antar titiknya. Kalau tadi di sini dipakai conditional neural process ini dia diagregasi sehingga banyak yang hilang informasinya. Di sini dia di dia dia tidak melakukan agregasi tapi dia melakukan self attention satu sama lain. Kemudian dari hasil dari ini dia nanti akan melakukan cross attention ke target point. Jadi target point ini tidak saling melihat satu sama lain, tapi tiap-tiap target points ini akan melihat semua context points. Jadi ini self attention, dia nanti cross attention ke si context point. Kemudian dari situ dia akan mendapatkan prediksinya. Nah, dari sini kita bisa, ini sama juga, kita juga bisa pakai, dan paper ini juga pakai si Gaussian tadi. Jadi ini outputnya nanti mu dan standar deviasi atau variance. Dan kita trainingnya loss-nya mirip, cuma dia pakai ini. Jadi dia lebih 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 ekspresif. Tapi tentu dengan cost, yaitu adalah self attention, kompleksitasnya O n pangkat 2. N sebagai jumlah konteks poinnya. Kemudian karena kita juga punya target point yang cross attend di sini, jadi si kompleksitasnya juga tergantung ini tadi. Saya nggak hafal berapa kalau pakai target, tapi bisa dicek di papernya. Dan masih banyak sekali, nggak cuma transformer neural process saja. Kalau teman-teman tertarik, bisa baca paper survei ini, neural process family. Ini salah satu researcher yang cukup terkenal, Richard Turner ini sangat mendalami bidang neural process ini. Jadi nggak cuma pakai transformer saja, jadi banyak sekali cara-cara untuk membuat neural process itu menjadi semakin performanya semakin bagus gitu. Bisa dicek di papernya. Mas boleh Ya, balik ke ini nggak apa namanya yes. yang di slide conditional Mhm. neural process? Yes. Bentar, mana tadi? Ya, yang ini. Mhm. Jadi tuh, sorry kalau di gambar yang ini, Mhm. dia kan tadi ada banyak tas gitu kan. Nah ini si Mhm. beda-beda tasnya itu masuk kemana? Soalnya Lima. di sini kan Yes. untuk tiap observer sama prediknya kan kayaknya dia untuk Mhm. satu tas Mhm. gitu ya. Ini berarti Mhm. maksudnya di train untuk berbagai tas aja atau gimana Mas? Ya, di train untuk berbagai tas. Jadi kalau di sini Oke. di apa namanya? Di trainingnya memang di train untuk Oh, berbagai sorry. tas, Oh, tapi si ininya, si si arsitekturnya ini cuma memperlihatkan satu tas saja kan. Jadi oh, dia cuma cuma ini doang gitu. Cuma tas ini doang gitu. Tapi dalam oke. dalam dalam trainingnya kita bisa gini. Kalau kalau teman-teman training neural networks, misalkan kalau teman-teman training MNIST misalkan, kita kan punya batch size, kemudian eh, panjang kali tinggi si ininya kan, si gambarnya kan. Batch size ini jumlah gambar yang kita pack dalam satu data, dalam satu pas nanti ke neural networks-nya. Nah, kalau dalam conditional neural process ini, batch size ini adalah macam-macam tasnya itu. Jadi dalam satu poin, dalam elemen satu batch itu, batch pertama misalkan, itu eh, target dan target dan konteksnya harus berasal dari tas yang sama atau fungsi yang sama. Tapi kita bisa melakukan batching itu, kemudian kita bisa ngetrain seperti layaknya kita ngetraining MNIST. Tapi kalau MNIST dia itu satu elemen of batch itu gambar yang berbeda-beda. Kalau ini fungsi atau tas yang berbeda-beda. Mungkin cukup jelas. Ya, jelas. Oke. Thank you. Ya. Jadi di sini ini ya. Ini fungsi atau task. Kemudian di sini kita split antara target dan
eh, konteks. Jadi ini dari satu tas. Jadi kita ini dari berbagai tas satu, terus kemudian kita ambil satu tas, kita split. Oke, itu ini contoh dari neural process family. Kemudian apa yang bisa dilakukan menggunakan neural process? Contoh yang tadi yang dari Garnelo tadi adalah kita bisa simulasi GP. Jadi um, kalau kita pakai GP tradisional, kita perlu melakukan fitting dulu, kemudian kita prediction, fitting hyperparameter GP-nya, kernel hyperparameternya dan lain-lain. Terus kita melakukan prediction. Kalau di neural process, kita tinggal ngasih example konteksnya, kemudian masuk ke si model neural processnya itu, kemudian dapat prediksi langsung. Jadi kayak kayak kita kalau kalau LLM, kalau ChatGPT kita tinggal nulis, dia nanti langsung di output. Misalkan seperti itu. Kemudian beberapa paper juga melakukan time series interpolation atau forecasting. Ada juga di bidang simulation based inference, di mana ini biasanya banyak dilakukan di science, beberapa bidang science, yaitu kita pengen dapat posterior inference, tapi kita nggak punya model yang likelihood functionnya itu dia closed form gitu. Jadi kadang kita cuma punya punya simulasinya gitu, simulasi suatu fenomena alam misalkan, itu kita nggak punya likelihood fungsinya. Jadi kalau kita ingin melakukan posterior inference terhadap si parameter-parameter model simulasi itu, kita nggak kita bisa melakukannya dengan cepat gitu, misalkan dengan neural process. Kemudian kita juga bisa melakukan hal yang bisa dilakukan menggunakan GP, yaitu Bayesian optimization. Jadi kalau kita pengen mengoptimasi suatu fungsi, dapat optimumnya, kita juga bisa pakai neural process. Kemudian image completion juga bisa, walaupun tentu diffusion lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan neural process. Tapi di beberapa paper neural process juga mereka ada eksperimen ini. Walaupun hasilnya nggak terlalu bagus, cuma ya cukup oke. Maksudnya mungkin kalau dibandingkan dengan paper tahun 2015-an cukup cukup bersaing. Tapi kalau untuk sekarang tentu diffusion atau flow matching lebih 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 oke untuk image completion. Atau misalkan kalau teman-teman yang penggemar transformer, ada kita punya apa namanya ya, VIT atau apa saya lupa namanya. Salah satu pakai transformer juga pakai itu. Em, banyak banyak sekali yang lainnya. Jadi kalau teman-teman tertarik, misalkan simulation based inference, Bayesian optimization, image compression, bisa lihat paper ini. Atau juga bisa untuk joint density estimation juga bisa lihat paper ini. Jadi autoregressive conditional neural process. Karena tadi kita kan yang kita bahas itu adalah um, marginal prediction ya. Jadi prediksi satu titik gitu. Kita belum 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 membahas prediksi kalau kita ingin prediksi joint prediction dari semua targetnya. Tadi yang kayak kalau di sini tadi itu dia marginal ya. Jadi ini dia satu-satu. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena si si target ini tidak melihat satu sama lain dan dia hanya attend ke si context point. Jadi dia itu ini sebenarnya walaupun secara training, secara coding, secara engineering dia itu dipas bersama-sama, tapi tidak ada informasi yang mengencode atau merepresentasikan prediksi mereka secara jointly. Jadi ini hanya satu-satu doang gitu. Ternyata di paper ini, di autoregressive conditional neural process, kita juga bisa dapat join prediction dari ini dengan cara kita melakukan prediksi secara autoregresif. Yaitu misalkan kita prediksi ini, hasil prediksinya dan target yang kita prediksi itu, kita masukkan lagi ke konteks, kemudian kita prediksi selanjutnya, kita masukkan lagi ke konteks selanjutnya secara autoregresif. Nanti kita dapat join. Ini paper yang sangat menarik kalau teman-teman tertarik. Jadi kita nggak perlu ngetrain ini lagi dengan apa dengan cara uh, untuk melakukan joint predictions. Kita bisa ambil model yang sudah di training dengan cara ini, kemudian kita bisa deploy waktu test time menggunakan autoregressive step, kita dapat join. Ini papernya cukup dense dan sangat menarik kalau teman-teman tertarik. Oke, selain transformer neural process yang tadi,
ada paper lain dan em, ini lebih terkenal daripada neural process. Jadi karena berasal dari salah satu lab yang cukup terkenal juga. Jadi em, ininya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi arsitekturnya sama. Si konteksnya akan self attend satu sama lain, melihat satu sama lain. Targetnya akan hanya cross attend ke si konteksnya ini. Sama persis, udah sama plug. Cuma bedanya adalah eh, salah satu bedanya adalah di paper ini mereka menggunakan bukan Gaussian head, bukan 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 predict mean dan standard deviation, tapi dia bikin mereka menyebutnya dengan Riemannian distribution, di mana mereka punya ini em, mixture dari eh, ini uniform distribution. Jadi jumlah binnya ini bisa ditentukan. Kemudian untuk membuat dia lebih ekspresif lagi, detailnya itu dia kasih half Gaussian. Jadi kalau tadi kita cuma dapat mean dan standard deviation, di sini dia lebih ekspresif gitu. Jadi prediksinya itu jadi lebih lebih ekspresif dibandingkan dengan transformer neural process. Kemudian salah satu yang dijual di paper ini juga adalah view-nya. Kalau kalau tadi kalau neural process biasanya kan kita punya punya oke, tasnya adalah kita ingin mengaproksimasi Gaussian process gitu. Kalau dia cara menjualnya lebih lebih ini lagi. Jadi dia dia juga dia ketika training dia nggak cuma pakai Gaussian process data doang, dia juga pakai dari data dari model atau data generator lain gitu. Jadi kalau tadi perbedaan tasnya cuma ada di kalau ini ya untuk GP approximation perbedaan tasnya hanya ada di eh, macam-macam fungsi dari yang disampel dari GP, dia juga disampel dari model selain GP. Kalau kalau di paper ini dia pakai Bayesian neural networks juga untuk mendapatkan fungsinya. Jadi lebih dari segi datanya dia lebih kaya dan em, narasi dari papernya juga lebih menekankan itu gitu. Mungkin biar agak beda dengan transformer neural process. Tapi saya lupa siapa yang mensitasi siapa atau siapa yang keluar duluan karena em, tahunnya sama cuma di berbeda venue saja. Ini di iClear 2022, kalau transformer neural process di ICML 2022. Eh, Selanjutnya apa? Jadi seperti yang tadi Mas Adam nanya tentang gimana kalau kita punya tas yang berbeda dan lain-lain. Nah, ini koneksinya ke foundation model. Kalau foundation model itu kan neural network yang sangat besar yang kita train dengan bermacam banyak hal. Maksudnya bermacam task. Kemudian kita ketika testing kita bisa menggunakannya, bisa kita fine tune dulu atau kalau bagus sekali kita bisa langsung misalkan memasukkan sesuatu kemudian kita bisa langsung prediksinya gitu. Kemudian dari PFN tadi muncul lagi paper ini cukup baru. Oh, terbitnya cukup baru di Nature 2025 awal tahun ini publish. Jadi em, dia arsitekturnya masih mirip, masih masih sangat mirip. Perbedaannya adalah sekarang dia mentrainnya di di dataset yang lebih gede lagi. Di sini dia pakai namanya structural causal model dataset. Jadi datanya sintetik lagi, tetap sintetik. Jadi dia dia di di ini di apa namanya? Dia di training, sorry. Dia di training pakai data yang banyak sekali itu. Kemudian em, dia selain data-data yang lebih macam-macam, dia juga punya beberapa engineering tricks kayak misalkan stabilisasi input output dan lain-lain. Detailnya ada di tab PFN paper ini. Kemudian tapi core dari arsitekturnya mirip. Cuma dia narasi yang terbesarnya adalah dia
mentraining dengan data tabular yang cukup besar. Jadi em, ini di lab yang sama ya, di Mueller juga dari PFN tadi. Contoh lain, walaupun ini bukan neural process, em, tapi dia juga mengambil inspirasi dari neural process. Kalau teman-teman pernah baca, jadi ada Aurora Art Foundation Model. Dan ini juga paper ini dari Richard Turner Group. Jadi dia juga banyak sekali paper dia di neural process. Dan ini Wessel Brinsma ini juga salah satu author di yang tadi autoregressive conditional neural process paper. Dan jadi itu tadi. Jadi dari neural process yang kecil itu arah dari research sekarang di bidang ini adalah ingin bikin foundational model yang lebih gede gitu. Tentu challenge-nya macam-macam. Salah satunya adalah eh, gimana kita mengenerate datanya tadi. Kalau conditional neural process-nya Garnilo tadi kita pakai pakai Gaussian process tuh. Itu gampang tuh kita 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 udah punya Gaussian process, tinggal kita ambil datanya. Atau kalau prior weighted network ini dia pakai Bayesian neural networks. Kalau ini dia pakai structural causal model gitu. Dan ini cukup cukup challenging karena susah sekali mendapatkan data yang diversity-nya banyak dan bisa kita terapkan di banyak eh, task yang in real life gitu. Misalkan kayak ini misalkan di tabular foundation model ini di type PFN ini. Dia itu em, pakai yang namanya structural causal model. Kalau teman-teman pernah belajar structural causal model, jadi dia akan eh, me- me- mendefine suatu fungsi itu jadi kayak graphical model gitu, ada node-nya, kemudian edge-nya, arahnya kemana, apakah variabel ini eh, akan men- punya causality terhadap variabel ini, kemudian sehingga dengan macam-macam struktur yang seperti ini diharapkan ketika test type ini bisa mimicking em, fungsi-fungsi yang memang ada di tas dunia nyata gitu. Dan di paper ini di memang kalau nggak salah dia juga pakai UCI dataset ya buat buat testingnya, saya lupa, bisa cek sendiri. Jadi dia dites di data, tentu data tes yang tidak ada di training tentunya, kemudian hasilnya cukup bagus dan cukup cepat. Tapi tentu karena ini amortized model ya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, trainingnya itu di awal itu memang cukup costly gitu karena kita kan punya punya data training dari berbagai macam task dan lain-lain. Tapi ketika testing, ketika kita dapat data baru yang ingin kita prediksi, dia tinggal satu forward pass dari um, model neural networks kita. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Bukan pertanyaan spesifik, tapi mungkin kayak kalau Mhm. untuk tutorial hands-on yang gampang untuk dipahami, ada ini nggak? Ada rekomendasi nggak, Mas? Tutorial hands-on. Kayak ya maksudnya Google Google Colab-nya atau Jupyter Oh, Notebook yang sangat oke. gampang dipahami untuk Kayak orang-orang kayak kayak maksudnya ya. kayaknya Hmm. ada, kayaknya ada. Tapi dia itu di ini di em, untuk conditional prosesnya Garnelo tadi. Mungkin mungkin bisa 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 dicari conditional neural process. Ah, oke, oke deh, oke, oke, sip, sip, sip. Cari yang Jupyter Notebook itu ada. Itu Oke, 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 menurut saya oke. cukup cukup. Tapi tapi yang saya sampaikan tadi sekarang nggak ada yang pakai itu. Maksudnya nggak ada pakai conditional neural processnya Garnelo karena kurang-kurang bagus. Semuanya hampir semuanya beralih ke transformer atau beberapa Ah, ya. model yang dari grupnya Risa Turner, mereka bikin kayak convolutional
version dari itu untuk banyak properties lah yang tidak dimiliki oleh modelnya Garnelo tadi. Cuma untuk Oke. untuk 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 awal menurut saya itu udah Iya, cukup bagus. Ya. setuju. Maksudnya untuk ini aja sih, apa namanya, untuk pemahaman gimana caranya Yap. ini bisa bekerja. Soalnya Mhm. kan maksudnya di base-nya mereka juga semestinya si TPFN atau yang lain itu kan juga sebenarnya base-nya dia mengacu lah ke si papernya si Yes. Mhm. Garnelo ini kan. Mhm. Maksudnya ya Yes, 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 gitu. yes. Ah, oke. Ya. Oke. Oke, oke. Thank you. Oke, Mas Raffi. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya, Mas. Ya. Jadi, aku Raffi, sekarang PhD student di ANU, Australian National University. Mhm. Terus topiknya tentang decision making under uncertainty for robotics. Mhm. Nah, aku mau tanya nih, Mas, Mhm. kira kalau di bidang saya itu kan lebih ke decision making kan, jadi kayak tentang MDP Mhm. gitu, kalau Masnya tahu, Markov Decision Process. Markov decision process, Jadi yes. Mhm. di MDP kan ada kayak state action, transition function, and then Mhm. reward Mhm. function. Jadi goalnya itu Mhm. kita menempatkan suatu policy yang optimal gitu Mhm. untuk mendapatkan reward sebesarnya gitu kan. Mhm. Nah, biasanya GP ini dipakai dalam bidang saya itu di Bayesian Adaptive MDP, di mana Mhm. kita itu nggak tahu si dynamics atau transition functionnya. Jadi kita Mhm. itu estimasi dynamicsnya itu pakai GP ini. KCP. Mhm. Nah, tapi problemnya itu seperti yang Mas jelasin tadi, kalau GP kan ini kompleksitasnya sangat tinggi. Apalagi kalau misalkan kita punya eh, data yang sangat banyak. Jadi Mhm. kita mendapatkan kayak course of history gitu kan. Mhm. Nah, kalau misalkan kita pakai neural process ini, eh, Mhm. kira-kira itu dia seberapa efektif ya dalam menangani isu course of history ini, dalam data range yang sangat banyak gitu, time-nya. Gimana gimana bisa bisa diulang lagi pertanyaannya? Kira-kira seberapa efektif si neural Oke, process ini dibandingkan GP ketika dia menangani isu yang data sangat banyak gitu, data sangat history banyak yang sangat banyak. history ini dalam artian time horizonnya ya. Iya, Atau time horizon ya, time horizon. um, kalau untuk masalah MDP atau Bayesian experimental design, kan ada yang sequential juga tuh Bayesian experimental design itu kayaknya saya baru tahu satu paper ya. Itu dari grup saya juga, dari temen. Bentar saya ini eh, saya post di itu ya. Bentar. Jadi karena neural process ini cukup cukup baru ya. Jadi untuk tas-tas yang seperti MDP dan lain-lain masih belum belum banyak kayak yang mengerjakan gitu. Tapi mungkin ini nggak apa, paper ini nggak, bukan MDP atau RL gitu. Dia dia di Bayesian experimental design. Jadi teman saya ada yang ini yang ngerjain ini. Dia baru baru keterima Neurip tahun ini. Jadi bisa saya post di sini. Oh ya, tadi ada juga pertanyaan dari Mas Raihan, nanti mungkin kita bahas. Bisa bisa cek di itu, di arsip yang saya kirim di situ. Mungkin mungkin berkaitan, tapi saya nggak terlalu yakin karena kayaknya neural proses untuk MDP gitu masih masih belum banyak gitu yang ngerjain. Oke. Kalau Ya. misalkan eh, Hmm. secara tambah kompleksitinya gitu dibandingkan Hmm. GP gitu, eh, kira-kira segimana efektif gitu Mas dalam estimasi Hmm. uncertainty gitu. Kalau time complexity sama uncertainty quantification performance-nya itu suatu hal yang decoupled ya, maksudnya kita nggak bisa menjadikan itu jadi satu paket gitu. Cuma Hmm. kalau untuk time complexity-nya, dia tentu lebih cepat dari GP yang tadi saya bilang. Kalau kita pakai yang transformer aja, kalau neural process itu dia ON pangkat 2, kalau GP ON pangkat 3. Dan banyak banyak kan juga banyak sekali di transformer itu kan teknik-teknik seperti perceiver, seperti ini yang membuat time-nya itu lebih lebih cepat lagi gitu. Itu eh, grup saya lagi ngerjain itu juga. Jadi mungkin papernya semoga cepat keluar. Nanti bisa dilihat. Em, itu untuk time complexity-nya ya, tentu lebih cepat daripada GP.
Kalau untuk uncertainty kuantifikasinya, tentu GP itu lebih 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 bagus gitu. Karena satu, GP itu eh, tentu ya, deep learning itu kan stokastik ya, maksudnya kualitas dari prediksinya tentu tergantung dengan kualitas dari data trainingnya gitu. Dan ini juga masih masih salah satu kelemahan gitu. Gimana kalau ketika test time kita eh, kita ada distribution shift di datanya gitu. Beda sekali distribusi data testing dengan data training gitu. Sehingga uncertainty kuantifikasinya kalau saya bilang GP masih lebih bagus. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan juga, kalau GP itu dia terbatas dengan pilihan kernelnya gitu. Kernelnya kan, misalkan kalau teman-teman pernah pakai GP ada RBF, ada Matern dan lain-lain. Mungkin ada juga kernel yang cukup ekspresif untuk fungsi yang tidak smooth. Tapi tetap seperti bagaimana kita tahu neural network tetap sangat-sangat ekspresif. Jadi lebih 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 ekspresif. Itu sih. Mungkin menjawab? Oke, kasih Mas. Ya. Oke. Pertanyaan dari Mas Raihan. Berarti konsepnya mirip assemble model tapi di sisi datasetnya ya. Um, Mirip-mirip cuma iya, saya juga pernah bahas ini sama teman saya dulu banget. Saya lupa konklusi dari diskusinya apa. Cuma ya mirip, bisa bisa kita bilang mirip tapi berbeda dalam artian kalau assemble itu dia adalah, misalkan kalau kita punya assemble dari 5 model gitu. 5 model ini kan kita train separately kan. Kita train separately 5 entitas yang berbeda. Ketika untuk mendapatkan uncertainty-nya kita ambil dari agreement or disagreement dari, well, bukan disagreement ya, agregasi dari kelima model individu ini. Jadi trainingnya itu decoupled gitu. Bisa gitu atau mungkin bisa satu satu model yang misalkan di train dengan data yang sama misalkan, tapi kita kita ubah hyperparameternya, bisa juga itu seperti itu. Tapi perbedaannya adalah kalau assemble itu em, membernya itu kita kita lihat sebagai entitas yang berbeda gitu. Tapi kalau ini kita training langsung beta learn gitu darinya. Jadi agak-agak berbeda ya. Kalau yang tadi disebut lebih mirip multitask training. Yes, mirip multitask training juga. Kalau di neural networks sebutannya juga multitask. Meta learning itu hal-hal yang mirip gitu, atau multifidelity dalam artian kita punya punya task atau punya ini yang berbeda-beda tapi kita trainingnya bareng gitu. Itu cukup menarik juga itu. Eh, Prediksi drugs karena untuk oke. Oke, ya. Menarik, menarik. Mungkin ada Eh, pertanyaan lain? Ya, Mas mau dong mau nanya ini pertanyaan terakhir mhm, dari saya ya. lebih ke di uncertainty-nya. Jadi Mhm, kan kadang tuh untuk kalau misalkan untuk uncertainty estimation sendiri dia kan bisa eh, depends, maksudnya si hasil si mhm, uncertainty estimationnya dia bisa tergantung dengan si data yang kita pakai atau ya misalkan di kasus mhm. Yes. heteroskedastik gitu ya. Nah ini Mhm, pertanyaan pertama, apakah satu kita bisa apa namanya mendapatkan estimasi estimasi heteroskedastik yang cukup baik, karena kan misalnya gini, misalkan kita ketika training itu let's say si asistennya dia independen terhadap terhadap si data inputnya, tapi ada mhm, suatu ketika ketika kita testing itu misalkan ternyata ini kasusnya dia mhm, heteroskedastik gitu, mhm, yang mhm, si noise-nya tergantung sama input. Nah mhm, ini mhm, apakah si let's say yang model paling bagus lah si TAP PFN itu mhm, apakah dia bisa bisa menangani hal ini, mhm, dan terus mhm, yang kedua adalah ini lebih general, eh, kan intinya adalah kalau TAP PFN atau yang TAP PFN dia mhm, mau coba untuk membangun si foundational model gitu kan, mhm, 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 yang dimana kalau misal kita ngomongin dari segi
uncertainty berarti kan dia mencoba untuk mengeneralize Hmm. berbagai macam Hmm. uncertainty dari Hmm. berbagai macam task gitu kan. Nah ini Hmm. seberapa truthful kah atau seberapa Hmm. ya Hmm. 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 trustworthy si hasil prediksi terhadap uncertainty-nya ini gitu Hmm. sih. Hmm. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tentang heterogeneity dari tasnya ya, eh, secara secara teori sebenarnya bisa, secara teori bisa asal kita punya sampel yang big enough gitu, sampel yang banyak gitu. Karena kemarin saya sempat sempat juga nyoba, tapi masih 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 di apa? Masih di level yang sangat simple, jadi cuma cuma Gaussian proses doang. Dan hasilnya cukup bagus, hasilnya cukup bagus untuk heterogeneity-nya. Maksudnya secara empiris ya, tapi saya nggak melakukan komparasi yang sangat mendalam sih. Tapi dari masih masih dalam kasus satu dimensi hasilnya masih oke. Jadi kemungkinan besar bisa. Cuma cuma mungkin ini agak ada sangkut pautnya juga dengan pertanyaan kedua. Jadi tetap kelemahannya adalah kita harus make sure bahwa data trainingnya itu akan ngecover apa yang kita lihat di testing. Ini ini masalah masalah utama deep learning juga sih. Jadi itu kelemahan utamanya yang sangat menarik untuk harus diselesaikan ya ini. Jadi itu tadi. Kemungkinan ketika kita ketemu data yang out of distribution, mungkin dia akan sangat apa namanya, yakin atau mungkin tidak yakin. Jadi ini cukup 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 masih masih dalam ini sih, masih dalam tahap riset untuk mengatasi ini gitu. Jadi tapi gini, em, misalkan kalau kita ingin melakukan Bayesian optimization misalkan, em, kalau kita training neural prosesnya dengan eh, Gaussian proses dengan macam-macam kernel gitu, kalau neural prosesnya itu well trained, itu kita sama aja ketika testan menggunakan Gaussian proses yang dia aproksimasi gitu. Ini kita kita nggak bisa, tetap kita nggak bisa kayak kayak apa ya? Kita nggak bisa tutup mata. Oke, ini saya training dengan data ini. Saya nggak tahu ini testingnya datanya seperti apa. Kemudian saya lakukan testing di situ. Itu kita nggak bisa. Jadi harus harus tetap sama seperti sama halnya kayak misalkan kita menggunakan GP gitu. Kita harus benar-benar well harus hati-hati dengan memilih kernelnya gitu dan lain-lain seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, sorry pertanyaan kedua tadi apa? Bisa diulang secara ringkas? Lebih ke ini sih kayak seberapa ya misalkan kita pakai si foundation model tadi Mhm, untuk mhm, misalkan untuk memprediksi uncertainty dari ya sebuah task gitulah. Kayak itu mhm. seberapa truthful sih misalnya kan foundation Ah, model jelas kan dia kan dia mhm, kan belajar dari mhm. data yang sangat banyak gitu ya. Tapi Yes, kan kita yes. juga nggak bisa make sure kayak seberapa truthful Ya, sih sebenarnya ya. kita harus percaya Mhm, gitu sih sama si mhm. hasil prediksinya gitu. Yes. Ini pertanyaan menarik dan ada koneksinya juga dengan masalah yang tadi saya mention ya. Jadi, um, seberapa truthful itu bisa kita lihat atau kita cek dengan dua 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 pendekatan ya. Yang pertama teoritis, yang kedua empiris. Yang empiris tentu tidak sekuat pendekatan teoritis. Kalau misal kita bandingkan dengan Gaussian process misalkan atau model-model lain, tentu neural process atau deep learning based method secara teoritis kita nggak bisa, mungkin belum bisa ngasih apa ya, ngasih theoretical guarantee gitu untuk uncertainty-nya tentunya. Kalau GP kita tahu semua bahwa GP itu punya nice mathematical property, jadi kita bisa hitung garantinya dengan bagus gitu. Seberapa truthful? Kalau kita lihat cara kedua tadi, secara empiris, kita bisa misalkan punya data testing, kemudian
seperti magic yang dilakukan oleh deep learning metode lain. Jadi kita punya data testing, kita punya data validation dan lain-lain. Kita bisa cek dari itu sih. Jadi tetap kelemahan yang dimiliki oleh metode-metode deep learning itu juga kebawa di neural process ini. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa tentu neural process dan deep learning ini secara teoritis itu tidak well established Gaussian process. Penyebabnya adalah tentu yang saya sebutkan tadi, Gaussian process itu secara matematis sangat-sangat gampang, gitu maksudnya. Bukan gampang ya, tapi sangat-sangat nice gitu untuk dianalisis secara matematis. Neural network tidak, karena kita banyak sekali layer dan lain-lain. Yang kedua itu adalah Gaussian process, banyak sekali yang ngerjain itu orang-orang statistik, orang-orang matematik gitu. Jadi researcher, sedangkan deep learning kita tahu sendiri, dan pun juga kenapa bisa booming, itu karena banyak sekali engineering tricks atau dalam tanda kutip magic, kayak yang trik-trik yang digunakan di deep learning gitu. Jadi kulturnya terhadap theoretical framework itu beda gitu. Tapi lebih utamanya itu sih memang deep learning itu memang lebih susah untuk dianalisis gitu secara matematis. Jadi pertanyaan seberapa truthful sejauh ini bisa dijawab dengan cara empiris. Jadi kita harus cek juga. Oke, thank you. Ya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Udah deh, aku udah sih. Oke. Kalau nggak mungkin bisa ditutup aja, udah jam. Oke, ya, Ya. udah jam. Oke. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir. Jadi kalau teman-teman minat dan masih punya pertanyaan tentang neural process dan prior fitted networks, bisa mungkin kita diskusikan di Discord. Oke. Terima kasih. Selamat malam waktu Indonesia. Sampai jumpa di ML for STEM ID meeting selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, thank you. Bye-bye. Gimana? Thank you, Mas. Thank you.